Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Oke, kembali lagi bersama Bunda Erma Hidayah di mata pelajaran fikih. Dan masih di bab 3, yaitu tentang kurban. Nah, anak-anak, jika minggu lalu kita sudah membahas mengenai pengertian kurban, kemudian pelaksanaan kurban dan hukum kurban. Kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai hukum kurban. Jadi, kalau kemarin kita sudah bahas bahwa hukum kurban itu sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, namun anak-anak, kurban ini hukumnya bisa berubah menjadi wajib karena dua sebab. Yang pertama, jika seseorang telah bernazar untuk berkurban. Nah, jadi misal nih, ada salah satu anak yang bernama Ahmad itu bernazar, apabila saya nanti lulus SMA dengan nilai tertinggi, maka tahun ini saya akan berkurban. Jadi, hukum kurban bagi si Ahmad itu sudah wajib. Kemudian, hukum kurban juga bisa berubah menjadi wajib karena jika seseorang mengatakan ketika membeli atau mempunyai hewan, itu dia mengatakan ini adalah hewan adhiyah atau ini adalah hewan kurban, maka hukum kurban baginya adalah wajib. Contoh nih, apabila si Ahmad itu punya kambing di rumahnya ya, kemudian dia mengatakan kepada temannya, ini adalah hewan kurban, maka kambing yang dimilikinya itu sudah wajib untuk dikurbankan. Paham ya? Nah, anak-anak, perintah untuk berkurban ini terdapat pada ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, yang artinya sesungguhnya kami telah berikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Quran surat Al-Kautsar ayat 1-2. Anak-anak, syarat-syarat orang yang berkurban. Ini syarat orang yang berkurban ya. Yang pertama yaitu orang tersebut harus beragama Islam. Yang kedua, orang yang berkurban itu harus sudah balik. Yang ketiga, orang yang berkurban itu berakal sehat. Artinya tidak dalam keadaan gila, ya. Yang keempat, orang yang berkurban itu sedang dalam keadaan merdeka. Merdeka itu maksudnya tidak ada dalam tekanan, ya. Mampu. Kemudian yang keempat, orang yang berkurban mampu untuk berkurban. Selanjutnya tentang jenis dan syarat hewan kurban ya. Kalau tadi syarat orang yang berkurbannya, kalau sekarang syarat hewan yang akan dikurbankannya. Yang pertama, jenis hewan kurban yaitu domba yang umurnya 1 tahun atau lebih dan sudah berganti giginya. Yang kedua yaitu jenis hewan kambing dengan syarat umurnya 2 tahun atau lebih. Yang ketiga itu jenis hewan unta dengan syarat umurnya 5 tahun atau lebih. Dan yang keempat jenis hewan kurban yaitu kerbau dengan syarat umurnya 2 tahun atau lebih. Selain keempat hewan ini itu tidak bukan jenis hewan yang dikurbankan, tidak diperbolehkan untuk dikurbankan ya. Kemudian syarat lainnya yaitu hewan-hewan yang dikurbankan ini harus mempunyai syarat, diantaranya yaitu yang pertama, hewan-hewan yang akan dikurbankan itu tidak dalam keadaan cacat, artinya harus dalam keadaan sehat dan
kemudian tidak kurus, kemudian tidak rusak tanduknya, ini artinya jangan cacat ya. Kemudian tidak pincang kakinya, ini juga dalam artian tidak cacat. Kemudian tidak dalam keadaan hamil. Jadi anak-anak, kita itu boleh berkurban domba, kambing, unta ataupun kerbau yang betina, namun dengan syarat tidak dalam keadaan hamil. Ya, paham ya sampai di sini? Nah, anak-anak, untuk menguji pemahaman kalian pada materi sampai pada saat ini, di sini ada latihan soal, ada 2 soal ya. Kalian jawabnya tidak perlu ditulis di buku, namun langsung jawab di WA. Ditulis di WA ya. Nah, soal yang pertama, apakah kurban hukumnya wajib bagi yang mampu? Silakan jawabnya di WA ya. WA ke Bunda Irma 0821 7668 5885. Soal yang kedua, karena sakit dan takut mati, bolehkah hewan kurban disembelih sebelum waktunya? Oke, cukup sampai di sini pembelajaran pada hari ini. Terima kasih, Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.